Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu hafal ayat ini, surat Al-Takatsur. Ayo kita baca sama-sama ya biar semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Bagus, semangat ya, jangan ngantuk. Ibu pengurus Majelis Taklim Miftahul Jannah. Sendirian ya Bu Isa ini? Oh. Ya. Semuanya ibu-ibu yang hadir Majelis Taklim Miftahul Jannah pagi hari ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu kasih sayang. Semoga kita semuanya disayang oleh Allah. Amin ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita ketemu lagi di Majelis Taklim Miftahul Jannah di Masjid Babus Salam. Semoga langkah kita semuanya adalah langkah ibadah. Ditambahkan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Aminkan terus pokoknya. Dikurangi dosa-dosa masa lalu kita. Badan dan rohani kita disehatkan oleh Allah. Dan pada akhirnya kita semuanya memperoleh ilmu bermanfaat untuk bekal menjalani kehidupan menuju husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin.
Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga Fatihah ini Allah bukakan segala yang baik untuk kita. Allah ampuni dosa kita dan dosa orang tua kita, sanak famili handetolan kita yang sudah pulang ke rahmatullah dalam keadaan iman Islam. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tadi siapa Bu Isa? Pak. Oh ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh seperti sedia kala, beraktivitas dalam hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian Fatihah juga kita niatkan, mudah-mudahan siapapun kita pasti punya masalah. Punya masalah nggak? Bohong kalau nggak punya masalah. Manusia itu penuh masalah. Mudah-mudahan Allah bantu kita keluar dari masalahnya dan tidak menggores iman kita. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu, Ibu sekarang bulan apa? Halo? Bulan? Kok ragu-ragu? Desember? Oh Januari. Tahun berapa Bu? 2023. Sekarang berarti kita sudah berganti tahun dari 2022 ke 2023. Yang saya ingin sampaikan pertama bahwa secara lahiriah umur ibu bertambah, ya kan? Bertambah nggak umurnya? Apa mandek aja gitu umurnya? Bertambah, ya Bu. Tapi kalau kita bicara tentang jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, jujur saja semakin hari semakin berkurang. Semakin tambah bulan tambah berkurang sebulan. Kalau sudah kita lewati 2022 berarti tak kurang setahun. Ya Bu. Secara hitungan umur ibu tambah. Tapi kalau kita bicara jatah, maka jatah kita berkurang. Ini yang harus disadari nih. Yang awalnya 60 jadi 61. 61 jadi 62 dan seterusnya. Tapi kalau dari jatah, walaupun kita tidak tahu jatah umur kita berapa, tetapi yang jelas masing-masing kita punya jatah. Apa dasarnya? Allah berulang kali menyebut di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal. Setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa punya batas waktu antara hidup dan mati. Itulah ajal. Ya Bu, ajal. Setiap manusia punya ajal. Hanya Allah tidak ngasih tahu berapa jatah umur kita. Dikasih tahu nggak Bu? Siapa yang pernah dikasih tahu? Nggak ada yang ngasih tahu Ibu. Nggak ada. Ya.
Kalau dikasih tahu kira-kira itu bagaimana kalau misalnya ibu dikasih tahu? Grogi apa seneng? Bu, takut. Misalnya gini, ada nggak ibu yang umurnya 63 tahun sekarang? 63? Emang udah 63 bu? Ya udah, bener. Ada nggak umur yang umur 63? 65 malah? Wow, udah bu, lebih. Nah saya tanya 63. Terus misalnya ada pemberitahuan nih bu, ibu nanti umur 67 bakal mati. Tuh, misalnya umur ibu sekarang 63, dikasih tahu 67 nanti ibu mati. Kurang berapa tahun? 4. Kira-kira 4 tahun itu ibu tenang? Apa grogi, gelisah, takut? Ya grogi iya, gelisah iya, takut iya. 4 tahun itu lama-lama mungkin belum sampai 67 udah mati duluan, stres. Nah itulah rahasianya Allah tidak menginformasikan, tidak ngasih tahu kepada kita berapa jatah umur kita, ya bu. Nah kalau itu yang menjadi persoalan ibu, sekarang kita harus merasa memang umur kita bertambah secara lahir, tetapi jatahnya berkurang. Karena jatahnya berkurang, maka kita harus sadar nih. Mungkin saya pernah sampaikan, Kiai Jawa mengatakan begini bu, kebetulan saya orang Jawa. Kun varian, walatakun fakisan. Siapa yang tahu orang Jawa? Bahasa Arab campur bahasa Jawa kok. Jadilah kalian seperti pari. Tahu nggak bu pari? Padi. Jadilah kalian seperti ilmunya padi. Bu, padi itu gimana padi? Kalau belum berisi, ndongak. Makin berisi, nunduk, nunduk, nunduk sampai akhirnya kakinya, ya batang padinya sudah nggak kuat lagi, balik lagi ke tanah lah, ya balik ke tanah. Kalau kemudian tanahnya lumpur, ya balik lagi ke lumpur. Ibu kayak padi bu. Tapi yang saya maksudkan adalah ibu karena usia bertambah, jatahnya berkurang, semakin dekat kita nggak tahu, maka jadilah seperti ilmunya padi. Semakin tua semakin banyak rukuk dan sujud. Paham apa paham? Benar paham? Ibu siap menjadi niru ilmunya padi? Halo? Ibu siap meniru ilmunya padi? Harus siap. Semakin tambah usia tadi, semakin tambah jatahnya semakin berkurang, tapi semakin banyak rukuk dan sujud mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti ibu termasuk dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Dipanggil untuk apa? Perbanyak ruku, perbanyak sujud, perbanyak ibadah, perbanyak zikir dan doa. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemenangan. Kemenangannya orang yang beriman itu apa? Mati husnul khotimah. Bu, mati? Mau mati sekarang husnul khotimah?
Sekarang takut. Padahal Bu, kalau mati sekarang nih husnul khotimah dijamin. Karena apa? Karena ibu sedang ngaji. Ngaji itu sedang jihad fisabilillah. Jangan takut mati. Jangan. Ya Bu. Kalau itu sekarang ini mati semua nih, masuk saya, masuk surga bareng-bareng Bu. Ibu mau masuk surga? Syaratnya mati dulu Bu. Syaratnya masuk surga mati dulu. Tapi kalau bicara mati masih nanti-nanti, ntar-ntar aja. Kata orang Betawi, jangan sekarang, ntar aja. Kan gitu. Sekarang kita tidak tahu jatah umur kita. Tapi yang jelas Bu, ibu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah perihal nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tadi kita sama-sama baca surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Engkau telah bermegah-megahan terhadap kehidupan dunia. Hatta zurtumul makobir, sehingga sampai diantar ke liang kubur. Allah menyatakan, kalla saufa ta'lamun. Kalau kalian sudah mati dan digotong ke kuburan, dimasukkan liang lahat, kalian akan mengetahui dengan persis amal perbuatan yang kalian lakukan ketika di dunia. Bu, ibu ini mulai dari akil baliknya itu umur 10 tahun Bu. Anggap aja 10 tahun. Ketika ibu mulai 10 tahun itu, ibu sudah namanya mukallafah. Mukallafah itu apa? Sudah terkena beban hukum Islam. Yang wajib sudah harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan Bu. Ibu koreksi diri masing-masing, nggak usah jawab sekarang. Malu pasti kalau jawabnya sekarang. Ibu tadi mulai wajib sholat umur berapa Bu tadi Bu? 10. Kalau ibu sekarang umurnya 63 tadi ibu bilang, ibu 63 tadi ibu? Enggak ya? Yang bilang 63 itu ibu ya? Bukan? Oh yang 63. Berarti kewajiban sholatnya sudah berapa tahun? 63 dikurangi 10, 53 tahun kan? Nanya nih saya, ibu mulai sadar sholat, kewajiban sholat 5 waktu umur piro? Umur berapa Bu? Kalau misalnya dari umur 10 tahun sampai umur 40 tahun nggak sholat, Bu, kita ajak hitung-hitung ini. Berarti berapa tahun? Kalau umur 10, 30 tahun ya? 30 tahun. Kalau sehari semalam 5 waktu, kalikan 30 tahun. Berapa dosa ibu? Bu, punya dosa enggak? Banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa walaupun kalian banyak dosa, sampai ke dekat langit sana, ke ufuk langit dosanya, banyak banget dosanya, datang kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mati, maksudnya tobatnya sebelum mati, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang jadi persoalan ibu, saya tekankan untuk mengakui dosa, kemudian berjanji mohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Kenapa? Karena dosa-dosa kita bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Karena orang itu pada apa namanya itu ya, cinta kepada dunia sampai lupa kewajibannya kepada Allah, bakal dimasukkan ke dalam neraka.
Tadi katanya mau masuk surga, ya Bu? Kalau masuk neraka mau nggak? Halo? Siapa yang mau masuk neraka? Ujung jari. Ada yang mau masuk neraka? Nggak ada. Emang neraka gampang Bu? Kalau kita baca Quran, orang yang banyak dosa itu nanti ditangkap oleh malaikat atas perintah Allah. Diapain Bu? Ditangkap. Malaikat membawa tali tambang, panjangnya 70 meter. Untuk apa? Untuk ngikat orang yang berdosa. Bu, kalau orang diikat talinya panjangnya 70 meter, terus kayak apa? Udah nggak bisa bergerak apa-apa. Kalau sudah tidak bergerak itu nanti dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi diikat tadi itu. Serem. Saya harus bicara masalah neraka nih. Karena orang pada susah sekarang, dibilangin pada susah. Dikasih tahu neraka itu begini, diajak sholat tarter. Diajak ngaji sibuk. Padahal Bu, ibu diajak ngaji kayak gini nih harus bersyukur. Ada yang mau ngajak ngaji itu ibu harus bersyukur. Bersyukur nggak? Masya Allah. Yang ngajak ngaji nih loh, insya Allah dapat nilai baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diajak juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diajak berbuat baik, katanya pengen masuk surga, nggak mau masuk neraka, ikuti orang yang mengajak ibu untuk berbuat baik. Luangkan waktu, Bu. Jangan menunggu waktu luang. Sama nggak? Meluangkan waktu untuk ngaji. Menunggu waktu luang baru ngaji, sama nggak? Enggak lah. Meluangkan waktu untuk ngaji itu artinya ada waktu yang kita gunakan untuk ngaji. Kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya, dengan penuh serius supaya kita terluang waktu untuk ngaji. Kalau prinsipnya nunggu waktu luang baru ngaji, nggak luang-luang. Ibu nyapu aja sudah berapa lama? Ngepel, nyuci piring, masak. Lamaan mana dengan sholat, Bu? Ibu nyapu sama ngepel, bandingkan waktunya berapa? Lama mana? Lama ngepelnya, nyapu ngepel atau sholat? Lamaan waktu ngepel. Sholat itu Ibu, kalau Ibu sholat subuh, bacaannya bil Fatihah terus kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Berapa menit? Jujur, nggak nyampe kali kalau bacaannya kul huwallahu ahad sama kul a'udzu birabbin nas. 2 menit kali selesai. Nyapu berapa menit? Ngepel berapa menit? Nungguin air mateng aja, nungguin air mendidih aja 5 menit nggak mendidih. Nah, jadi saya ingin Bu, kita semuanya nanti bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bisa beranjak kaki seseorang dari hadapan Allah sebelum menjawab 4 pertanyaan. Bu, berapa? Ya karena ngajinya sejam, 4 perkara ini ya harus dipercepat. Pertama, ibu akan ditanya tentang umur. Jadi gini Bu, nanti di mahsyar itu ibu dihadapkan oleh Allah. Ibu nanti di mahsyar, manusia bermiliar-miliar dikumpulkan oleh Allah.
terus menghadap Allah kayak ibu sekarang ini di hadapan saya. Tapi ini kan cuma sedikit. Miliaran manusia sejak diciptakannya manusia sampai akhir zaman nanti, semuanya kumpul di mahsyar. Semuanya akan ditanya 4 perkara tadi. Sebelum lulus dari pertanyaan 4 perkara tadi, nggak bisa beranjak, nggak bisa melangkah kemana-mana. Bayangkan itu berapa lama? Ya Bu, ditanya yang pertama, wahai hambaku, udah mas saya balik lagi mas. Wahai hambaku, umur yang aku berikan kepadamu, katakanlah misalnya 70 tahun itu kau gunakan untuk apa? Habis untuk apa? Saat itu manusia grogi Bu. Kalau yang amalnya soleh, ya solihah, santai, tenang. Tapi kalau orang yang amalnya jahat, pasti gemeter di hadapan Allah. Gak bisa bohong, dikatakan tidak dikatakan iya. Korupsi dibilang enggak, korupsi sekarang pada ditutup-tutupi. Tapi giliran cuma menyampaikan yang benar, mubahalah, masuk penjara. Ya, gitu sekarang. Tapi di akhirat nanti di hadapan Allah tidak ada satupun manusia yang berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur 70 tahun itu digunakan untuk apa? Semuanya nanti akan dijawab. Tapi jawabannya nggak boleh jawaban bohong, karena kalau bohong Allah tahu. Bu, misalnya ada hadis ini, ada seorang yang pernah ikut perang, ikut berjuang. Ditanya, kamu untuk berjuang itu tujuannya untuk apa? Grogi di situ. Kalau perjuangannya nggak ikhlas, grogi. Tapi kalau ikhlas, tenang. Ya, saya berjuang tapi untuk supaya terkenal, supaya dianggap pahlawan, supaya dianggap orang pemberani. Akhirnya apa? Perjuangannya tadi itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya salah. Termasuk ibu sekarang nanti, umurmu yang sekian puluh tahun itu kau gunakan apa? Ibu bisa menjawab, untuk ngaji. Kalau memang benar-benar ngaji. Tapi kalaupun tidak pernah ngaji, grogi. Jadi yang dipertanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang pertama adalah umur kita habiskan untuk apa? Kembali pada ayat yang tadi surat Al-Hajj 77, perbanyak ruku, perbanyak sujud, perbanyak berbuat baik, amal soleh, perbanyak zikir, perbanyak doa. Insya Allah ibu ditanya di hadapan Allah nantinya, jawabannya lancar, amin. Tapi itu kan yang baru yang pertama. Yang kedua yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah itu apa? Jasad badan kita ini loh, organ tubuh kita ini juga bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibu kan sering baca Yasin kan? Itu loh surat ayat berat 60 berarti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 62 kali ini. Hari ini kata Allah, hari kiamat itu akan aku kunci lisan-lisan mereka. Jadi mulut ibu nanti dikunci, Bu. Yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bicara adalah tangan-tangan ibu nanti yang ngomong. Karena di dunianya kan sudah banyak ngomong kan mulut. Dah nanti di akhirat gak ada kesempatan untuk ngomong. Yang ngomong siapa?
tangan yang nggak pernah ngomong nanti justru dijadikan oleh Allah sebagai jubir. Apa bu jubir? Juru bicara. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan kaki-kaki mereka. Kaki ibu nanti jadi saksi loh. Berangkat dari rumah jalan kaki. Cuman sekarang orang pada manja-manja. Bu, nggak ada orang kota saja, orang kampung-kampung juga manja sekarang. Naik gojek. Padahal pasar dulu masih nyebrang kali ke pasar jalan kaki. Sekarang jalannya sudah aspal, nggak ada yang mau jalan kaki. Katanya apa? Gengsi. La ilaha illallah. Nggak tahu ibu termasuk manja apa enggak. Kaki ibu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang jadi saksi itu kok kaki? Kaki itu mau diajak ke tempat mana saja kan ngikut nih, tahu nih orangnya berbuat baik, kaki tahu. Orang berbuat jahat, kaki tahu. Orang berbuat maksiat, kakinya tahu, maka dia nanti menjadi saksi. Kelihatannya kok ibu sedih. Bu, pada sedih ya? Jangan. Yang penting ibu banyak rukuk, banyak sujud, banyak ibadah, banyak amal soleh, banyak zikir, banyak doa. Insya Allah. Makanya gunanya pengajian ini adalah untuk apa bu? Misalnya bu, pengajian ini ya bu, pertama ibu dapat pahala. Bu, yang kedua ibu mendapat ampunan dosa. Yang ketiga, ibu dapat barokah. Yang berikutnya, ibu akan dibukakan pintu rizki oleh Allah. Kok begitu rizki langsung kenceng? Ibu, begitu rizki tadi ya begitu dibuka ampunan, aminnya pelan. Begitu rizki, amin. Ya terus. Manusiawi bu, nggak apa-apa, nggak diomelin, ya. Masih lagi derajat ibu diangkat, menurut Allah diangkat bu. Di dunia sih nggak diangkat kemana-mana. Kalau malah ibu nanti kalau diangkat derajatnya di dunia naik malah bingung. Yang dimaksudkan derajat di akhirat nanti. Kalau surga itu ada 100 tingkat loh bu, surga bu. Berapa bu surga? 100 tingkat. Semakin tambah berbuat baik nanti surganya naik. Surganya naik paling tinggi Jannatul Firdaus. Kembali, yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di mahsyar nanti, di akhirat nanti adalah yang pertama umur, yang kedua badan jasmani ibu, badan ibu, jasad ibu. Telinga ditanya, yang jawab tangan, saksinya kaki. Mata ditanya, yang jawab bukan mulut tapi yang jawab tangan, saksinya kaki. Terus organ tubuh ibu bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala jasad kita dari ibu, dari ujung rambut ke ujung kaki ini semuanya memang berfungsi. Tapi ada jasad bagian organ tubuh yang memang dispesialkan oleh Allah. Ibu sering baca surat Al-Mulk, bu? Tabarok itu loh. Hah? Habis sholat isya, baguslah. Tapi jangan Arabnya saja kalau bisa. Artinya sambil dibaca. Ayat 23 surat Al-Mulk. Qul huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan untukmu pendengaran. Yang disebut dari jasad kita ini, dari semuanya ini, Allah sebut yang pertama pendengaran. Telinga, kuping. Itu bahasa Indonesia kan banyak. Dalam bahasa Arab sih
As-sam'a, pendengar. Pendengaran. Loh, kenapa Allah sebutkan pendengaran dulu? Telinga ini jangan dikira, Bu. Sumber pahala ya telinga, sumber dosa juga telinga. Maksudnya gimana? Kalau ibu gunakan telinga ibu untuk yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, maka dia adalah sumber pahala. Tapi kalau telinga ibu digunakan untuk yang jelek-jelek, orang kerumpi misalnya, ya, maka kemudian itu nanti sumber dosa. Nah, telinga itu nanti yang pertama kali ditanya. Kemudian wal absor, penglihatan, mata. Nah, telinga dan mata ini, Bu, ibu rata-rata punya HP. Halo, punya HP nggak? HP itu bisa berfungsi karena apa, Bu? Karena sinyal. Sinyal, Bu. Makanya kalau di Babu Salam nih kayaknya sinyalnya dijamin bagus, ada dipasang tower. Nah, telinga dan mata ibu ini ibaratnya sinyal. Kalau yang masuk ke dalam telinga ini adalah yang baik-baik, masuk ke dalam hati, hati menjadi baik. Kalau yang ibu lihat adalah yang baik-baik, maka kemudian ibarat sinyal, sinyal positif masuk ke dalam hati. Halo Ibu, telinga dan mata adalah sinyal. Dari HP itu sinyal. Tergantung yang ibu dengar, tergantung yang ibu lihat. Dua-duanya dari sinyal itu masuk ke dalam hati, afidah namanya. Walladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Hati nurani. Hati nurani itu adalah tergantung yang menerima sinyalnya. Dari telinga apa yang kita dengar, dari mata apa yang kita lihat. Kalau sinyalnya yang kita dengar, yang kita lihat positif, yang baik-baik, masuk ke dalam hati, hatinya baik. Ibu sehari-hari dengerin apa? Halo, dengerin ngaji apa dengerin gosip? Hah? Ceramah di TV? Oh, yang benar Ibu. Iya deh, bagus. Kalau dengerin ceramah sih bagus. Ini kalau dengerin lagu rock itu masa udah tua-tua ngerok, kan nggak pantas ya. Udah tua-tua ngerok. Kalau anak-anak aja, ya kalau anak-anak masih lumayan lah. Karena ibarat padi tadi itu kan masih gak kopong. Tapi kalau udah nenek-nenek ngerok, Masya Allah, kok gak pantas banget ditonton cucunya. Ceritanya lagi merasa aman nih, padahal cucunya ngintip, neneknya ngerok. Masya Allah. Sekarang zaman kamera nih, dipoto nih. Begitu dipoto, ya Allah, pasti malu. Nah, perbuatan dosa itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang kalau dilihat orang, ibu merasa malu, itu berarti dosa. Bu, ya mohon maaf aja, ibu ada temennya semuanya yang ngaji pakai jilbab, ada satu nongol nggak pakai jilbab, malu nggak kira-kira? Kalau orang itu punya iman berarti malu. Tapi kalau sudah nggak punya iman, ya nggak punya malu. Malu dan iman itu selalu bersama-sama. Iman dan malu, malu dan iman selalu kemana saja. Ada iman, ada malu. Ada malu, ada iman. Kalau orang yang sudah nggak punya malu, tandanya nggak punya iman. Ibu, panjang nih ceritanya nanti. Yang dimintai pertanggung jawab pertama apa tadi, Bu? Loh, baru diam kok lupa ya? Umur. Oh, ingat-ingat nih, kantongin. Tapi jangan di dompet, kantongin di hati. Umur. Yang kedua,
badan, jasad atau jasmani. Yang ketiga, ilmu. Ilmu, Bu. Ibu sekarang diajak ngaji, diajak berbuat baik, engkau diberikan ilmu, engkau dapatkan ilmu, gini dulu, engkau cari ilmu, engkau dapat ilmu, kau gunakan untuk apa? Soalnya ilmu ini ada dua, Ibu. Ilmu yang manfaat, Bu, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Halo, ilmu ada dua. Ilmu apa, Bu? Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Ibarat lampu nih, Bu. Lampu ini adalah cahaya, bisa menerangi dirinya dan menerangi orang lain. Tapi kalau api lilin, Bu, itu nerangi orang lain, tapi dirinya kebakar. Halo, siapa yang pernah nyalain lilin? Semuanya sih pernah, masa sih? Pernah kan? Kalau mati lampu gitu, kan nyalain lilin. Lilin itu menyembulkan cahaya, menerangi sekitarnya, tapi dirinya kebakar. Nah, itulah ibarat ilmu yang tidak manfaat, Bu. Kalau ilmunya manfaat, bermanfaat menerangi hatinya dan menerangi orang lain. Kalau ilmunya tidak manfaat, itu dia bisa menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri kebakar. Ngaji nih di surat Al-Baqarah, ayatnya berapa itu ya? 44 apa ya? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu mengajak orang berbuat baik, sedangkan diri kalian kemudian kalian lupakan, gak mau berbuat baik? Itu ibarat api lilin tadi, menerangi orang lain tapi dirinya kebakar. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal untuk berpikir? Bu, yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti adalah ilmu yang ibu dapat dari majelis taklim Miftahul Jannah. Termasuk hari ini hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 jam 9 sampai jelang jam 10. Dapat ilmu untuk apa? Kau amalkan atau tidak? Masuk telinga kanan, telinga kiri masuk di hati, apa masuk telinga kanan balik lagi alias bentok, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bablas angine? Bu, jadikan ilmu manfaat ya, ingat-ingat nanti. Ingat-ingat saya juga nggak apa-apa ya. Waktu itu Pak Ali jelasin gini, terus saya sadar, alhamdulillah, saya dapat pahala, ibu dapat pahala. Saya masuk surga, ibu masuk surga. Nggak tahu ketemu apa enggak surganya, wallahu a'lam. Karena tingkatannya tadi 100, mungkin ibu di mana, Bu? Di tingkat 99, di bawah Jannatul Firdaus. Semakin tinggi itu surga, semakin banyak nikmat, tambah nikmatnya. Jangan gini, aku mau masuk surga, biar di tingkat paling bawah juga nggak apa-apa, yang penting surga. Jangan gitu. Kata Nabi, kalau minta surga, surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Soal nanti tercapai atau tidak nomor 2, karena masuk surga atau masuk neraka kebijakan Allah. Ada orang yang belum pernah sholat, Bu, serakaat aja belum pernah sholat ya, masuk surga. Ibu mau tahu lah, pada waktu perang Uhud ada seorang penggembala kambing.
namanya Handolah. Ulang, ingat Ibu, Hanzolah, penggembala kambing. Begitu dia orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang kafir, orang musyrik mempersiapkan diri untuk menyerang umat Islam, menyerang Nabi Muhammad, belum waktunya mengandangi kambing, kambingnya sudah dikandangin. Terus kemana? Dia nemuin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan tentang persiapan orang kafir, orang musyrik yang akan memerangi kaum muslimin. Apa benar? Benar. Ya Rasulullah, boleh nggak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam? Ya boleh. Dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk kita berangkat perang ke lembah Uhud. Berangkat. Kata si Handolah tadi, boleh nggak saya ikut ya Rasulullah? Boleh. Dia justru jadi di paling depan, karena dia yang tahu paling depan. Begitu orang musyrik ngelepasin panah, kena Handolah. Kesimpulannya Handolah wafat di lembah Uhud. Habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum sholat, belum apa-apa, sudah ikut perang. Begitu sampai di medan perang, kena panah, mati. Dijamin oleh Allah masuk surga. Bu, kalau gitu enak dong kayak Handolah. Lah ibu mau jadi Handolah kemana? Ya Bu, jadi Handolahnya ya di Masjid Babu Salam ini. Ibu ngaji ikhlas karena Allah, mati di pengajian, alhamdulillah itu husnul khotimah. Saya tuh punya kakak ipar, saya iri Bu sebenarnya. Meninggal tuh saya iri. Dikasih tahu meninggalnya di malam, di bulan Ramadan. Malamnya masih takziah, tetangganya meninggal, dia takziah. Pulang takziah tadarus, makan sahur, imam sholat subuh. Habis imam sholat subuh pergi ngaji. Di tempat pengajian itu loh meninggal. Meninggalnya di bulan Ramadan. Kemudian dia sendiri dalam keadaan puasa. Malamnya sempat takziah, tadarus, menjadi sholat imam sholat subuh. Loh kok di waktu pengajian itu, kata temannya, namanya Munawar, Pak Munawar kok ngantuknya bener-bener ya? Dikiranya ngantuk Bu, ternyata sudah nggak ada. Saya dikasih tahu, yang ngasih tahu bukan kakak saya, itu kan ipar ya. Kakak saya sudah nggak kuat nahan tangis. Ada ponakan saya ngasih tahu, jangan kaget ya Mbah, karena dia udah punya anak, jadi dia punya anak. Kalau orang Jawa bilang itu manggilin anaknya itu saya Mbah. Mbah jangan kaget, bla 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 bla. Loh kok saya tidak sedih malah? Saya kepengen mati kayak kondisi seperti itu Bu. Bayangin aja, sedang puasa, di bulan puasa, malamnya takziah, setelah takziah tadarus, setelah itu makan sahur, habis makan sahur jadi imam subuh, kemudian setelah jadi imam subuh pergi ngaji. Lah kok di tempat ngaji dia meninggal? Enak tenan. Kalau bisa niru itu Bu. Makanya iri saya. Saya belum tentu bisa begitu. Ya, jadi kita kembali Bu. Yang ditanya di hadapan Allah nanti, pertama tadi apa ya? Saya lupa. Umur. Yang kedua, badan, jasad, jaya, ruhan tubuh. Yang ketiga, ilmu. Ilmu Ibu pulang ngaji ini kira-kira dimanfaatkan atau tidak, jadi amalan atau tidak. Di antaranya maksudnya pegang tadi itu, kun varian, jadilah mentirulah ilmunya Padi. Mungkin waktu muda bandel wajar, tapi kalau sudah berisi sudah tua, masa bandel juga? Itu namanya kurang. Anak muda bandel wajar, tapi tua bandel kurang ajar. Ya enggak Bu? Wes tua masih cengengesan, petakilan. Tua itu kayak ilmunya Padi tadi, banyak ruku, banyak sujud, banyak beribadah, banyak beramal soleh, banyak zikir, banyak doa, banyak istighfar, minta mati husnul khotimah.
Terakhir yang dimintai bertanggung jawab adalah harta. Harta. Kalau umur dimintai pertanggungjawaban, jasmani dimintai pertanggungjawaban, ilmu dimintai pertanggungjawaban, maka kemudian harta pun dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya begini, yang harta yang kau miliki engkau dapat dari mana? Bu, dengan cara bagaimana? Dari mana? Dengan cara apa boleh atau cara bagaimana? Sekarang ini banyak orang yang kaya-kaya, Bu, tapi pada bohong. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang kita misalnya ditakdirkan oleh Allah nggak banyak punya duit, itu malah sebenarnya bagus. Karena apa? Nggak banyak mempertanggungjawabkan harta di hadapan Allah. Sebab ada hadis Nabi kalau bicara tentang zakat nih, bab tentang zakat. Nanti kalau misalnya di dunia ini orang itu banyak punya peternak onta, ontanya sudah 5, harusnya bayar satu ekor anak kambing, nggak dibayar nih. Ontanya 40, mestinya harus bayar 1 ekor anak onta, nggak dibayar nih. Nanti di hari kiamat onta-onta itu bakal dipanggil oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Yang punya onta disuruh terlentang, ontanya suruh nginjak, balik lagi, nginjak lagi, balik lagi, terus Bu. Biar punya harta banyak, tapi kalau hartanya itu dicarinya didapatkan dari mana, dengan cara bagaimana, ini ditanya. Kemudian yang ketiga, kau gunakan untuk apa? 3 loh Bu, hartanya ya. Didapatnya dari mana, dengan cara bagaimana, kau gunakan untuk apa. Ingat-ingat nih kantong ini, 4 yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. 1, gitu dong. 1, 2, 3, 4, gitu Bu, biar semangat ya. Itu semuanya bakal dimintai pertanggungjawab. Maka ditutup di dalam surat At-Takasur tadi, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian semuanya pasti aku akan tanyakan perihal nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Nikmat umur, nikmat jasad, nikmat ilmu, nikmat harta, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan tahun 2023 Ibu, iman kita tetap istiqomah. Amin. Apa itu artinya istiqomah? Teguh pendirian, tidak goyah apapun yang menjadi sebab. Yang kedua, tidak hanya sekedar istiqomah, meningkat. Bu, imannya istiqomah dan meningkat kualitas imannya. Kalau sekarang suka ngeluh-ngeluh gitu Bu, tandanya imannya tuh bertambah, nggak ngeluh lagi. Belum jam 9. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf, nanti kalau kelamaan saya ceramah Ibu juga bengong. Tapi saya mau tanya lagi nih, apa ya tadi yang diminta pertanggungjawab di hadapan Allah? 1, 2, 3, 4. Gunakan 4 itu untuk berbuat baik, sarana berbuat baik, amal soleh, sehingga kita insya Allah kalau toh dipanggil oleh Allah husnul, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala li sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdasy syakirin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami sedang mengaji ya Allah. Terimalah amal ngaji saya sebagai amal soleh di sisimu ya Allah. Tambahkan pahala kepada kami ya Allah. Kurangi dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa ibu bapak kami, saudara-saudara kami seiman seislam yang telah mendahului kami ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai taman dari taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami, teman kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya Allah. Sehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas dengan aktivitas yang positif, menambah kebaikan-kebaikan di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami beban berat yang tidak sanggup kami pikul ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penolong kami ya Allah ya Tuhan kami. Kuatkan iman Islam kami ya Allah, ikhlaskan kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz.